Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4733, 4734, 4735. Tuan muda, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya lelaki tua itu. Bukankah kota matahari dan bulan ingin membalas dendam pada Dev? Tanya Huo Qing. Itu balas dendam. Lin Kevan membawa orang ke sini secara pribadi, tapi... Orang tua itu ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa. Kenapa? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Huo Qing mengernyit. Namun, Lin Kevan tidak menangkap Dev. Tampaknya dia hanya mengajaknya ke kota matahari dan bulan. Ketika mereka meninggalkan dinasti Xiao, mereka berbicara dan tertawa. Lin Kevan tampak selalu menyanjung Dev. Aku tidak tahu mengapa, kata orang tua itu. Oh, apakah ada hal seperti itu? Huo Qing tampak bingung. Lin Kevan berada di alam abadi, dan dia juga orang yang sangat berbakat dan sombong. Bagaimana dia bisa begitu menyanjung Dev? Mungkinkah Lin Kevan tahu bahwa ada seseorang di belakang Dev, jadi dia bersikap seperti ini? Lelaki tua itu menganalisis. Itu mungkin saja, tetapi bahkan jika ada seseorang di belakang Dev, apakah dia lebih kuat dari kota matahari dan bulan? Huo Qing tampak bingung. Kekuatan kota matahari dan bulan adalah salah satu yang terbaik di dunia surga dan manusia. Sedangkan Dev adalah seorang kultivator kecil di alam Mahayana. Apakah dia memiliki pendukung yang lebih kuat dari kota matahari dan bulan? Huo Qing sedikit tidak yakin, karena dia tidak tahu apapun tentang kekuatan di balik Dev. Tuan, jika Dev membentuk aliansi dengan kota matahari dan bulan, maka aula ke-10 akan berada dalam bahaya. Kita harus membuat rencana lebih awal. Orang tua itu mengingatkan dengan suara rendah. Huo Qing mengangguk, lalu berkata, benar, kita benar-benar perlu membuat rencana. Pergilah dan keluarkan perintah darurat dan minta ayahku untuk mengirim beberapa master. Tuan muda, apakah kamu ingin membantu aula ke-10? Tanya lelaki tua itu dengan heran. Aku tidak akan membantu. Kehancuran aula ke-10 tidak ada hubungannya denganku. Mungkin jika aula ke-10 dihancurkan, aku akan dapat membangun kembali aula ke-10. Aku takut Dev akan melakukan sesuatu yang buruk padaku. Sekarang hanya ada kamu dan aku. Jika Dev benar-benar melakukan sesuatu yang buruk, aku takut aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Huo Qing tahu betul bahwa jika Dev bergabung dengan kota matahari dan bulan, aula ke-10 akan sulit melawan. Aula ke-10 dapat dihancurkan, tetapi dia tidak boleh mati. Dia hanya datang ke aula ke-10 untuk menyepuh emasnya. Mungkin suatu hari dia akan dipindahkan ke aula lain. Jadi begitu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah token dan kemudian menghancurkannya. Saat token itu hancur, kehampaan bergetar dan sebuah suara perlahan terdengar. Ada apa? Suara tua itu seakan menembus alam semesta dan bintang-bintang dan mencapai tempat Huo Qing saat ini. Ayah, aku dalam bahaya. Huo Qing berkata tergesa-gesa. Suara tua itu hanya berkata, lalu tidak ada gerakan lagi. Huo Qing menyipitkan matanya sedikit, tampak sedikit malu. Tuan muda, jangan khawatir, Tuan pasti akan mengirim seseorang. Orang tua itu menghibur Huo Qing. Huo Qing mengangguk, berbaring di tempat tidur, dan bermain dengan kepala boneka kecil itu. Dev mengikuti Lin Kevan dan dua orang lainnya kembali ke kota matahari dan bulan. Namun tidak lama setelah mereka meninggalkan dinasti Xiao, tiba-tiba beberapa aura mengerikan datang langsung ke arah mereka dari jauh. Lin Kevan sedikit mengernyit, siapa yang berani menyerang kita? Hua Zhangwen dan Mo Saing saling berpandangan dan juga sedikit terkejut, karena aura ini begitu kuat. Hanya dalam sekejap mata, aura ini tiba di depan Dev dan yang lainnya. Dua orang yang memimpin. Orang-orang yang datang itu sebenarnya adalah Xuan Bin dan Zhou Tang. Kedua pria itu mengambil batu abadi dari Dev dan pergi membantu Dev merekrut pembantu. Sekarang kedua pria itu telah datang dengan beberapa kultivator. Tanpa terkecuali, semua kultivator ini berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, dan keinginan mereka terhadap batu abadi adalah yang paling kuat. Lepaskan Tuan Chen, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Xuan Bin menatap Lin Kevan dan dua orang lainnya lalu berkata dengan suara dingin. Sementara mereka berbincang-bincang, orang-orang lainnya telah bersiap untuk bertarung, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat, siap beraksi kapan saja. Melihat pemandangan ini, Lin Kevan sedikit tertegun, lalu dia tertawa. Dia berada di alam transformasi keabadian, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang alam Mahayana ini bahkan berani menghentikannya untuk menyelamatkan Dev. Apakah kamu tahu siapa aku? Lin Kevan bertanya. Kamu adalah pangeran keempat kota matahari dan bulan, kata Xuan Bin.
Karena kamu tahu bahwa aku adalah pangeran kota matahari dan bulan, kamu masih berani menghentikanku. Apakah kamu ingin mati? Apakah kota matahari dan bulan kita sudah tak lagi punya gengsi di matamu? Lin Kevan mengerutkan kening, dan niat membunuh mulai muncul di matanya. Dia tidak tahu kapan kota matahari dan bulan mereka telah kehilangan semua daya tangkalnya. Biarkan Tuan Chen pergi, kita akan segera minggir, kalau tidak kita akan bertarung sampai mati. Xuan Bin tidak memiliki sedikit pun rasa takut, dan matanya penuh dengan semangat juang. Apa hubunganmu dengan Dev? Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya? Lin Kevan tidak mengerti, siapakah Dev di antara para kultivator ini? Bagaimana itu bisa sepadan dengan usaha mereka? Bukan apa-apa, hanya saja Tuan Chen telah memberi terlalu banyak, dia sekarang adalah dewa kekayaan kita. Kamu boleh mengambil orang tuaku, tapi kamu tidak bisa mengambil dewa kekayaan kami. Setelah Xuan Bin selesai berbicara, dia menoleh ke gadis di belakangnya yang mengenakan rok panjang berwarna kuning muda, bertubuh indah, dan berambut hitam dan berkata, Hua Mei, siapkan formasi, jangan biarkan mereka kabur. Gadis itu mengangguk, telapak tangannya menghadap ke langit, menggumamkan sesuatu, dan dalam sekejap, sebuah formasi penghalang yang terlihat dengan mata telanjang perlahan muncul dalam jarak 100 mil. Lin Kevan mengerutkan kening, aku tidak menyangka kalian membawa seorang master formasi. Bebaskan Tuan Chen, ini peringatan terakhir, Xuan Bin berkata dengan wajah dingin. Persetan denganmu, aku telah memberimu wajah, sekelompok kultivator Mahayana, kalian masih begitu sombong. Lin Kevan marah. Meskipun pihak lain memiliki master formasi, dia tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, dia berada di alam transformasi keabadian. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi para kultivator Mahayana ini, bukankah itu akan sangat memalukan? Baiklah, ini mungkin salah paham. Pada saat ini, Dev akhirnya berbicara. Alasan mengapa dia tidak berbicara tadi adalah karena dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Xuan Bin dan yang lainnya. Tuan Chen, bukankah orang-orang dari kota matahari dan bulan ini berencana membawamu ke kota matahari dan bulan untuk membalas dendam? Xuan Bin bertanya. Xuan Bin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Dev memukuli Lin Kedong sebelumnya. Dilihat dari karakter kota matahari dan bulan, mereka pasti akan menimbulkan masalah bagi Dev. Ini hanya salah paham, aku hanya mengikuti mereka ke kota matahari dan bulan. Mereka tidak ingin menangkapku. Sekarang mereka bertiga sama sepertimu, mereka semua telah mengikutiku, jadi sebaiknya kalian semua berhenti bertarung. Dev mengikuti Xuan Bin untuk menjelaskan, mereka juga mengikutimu. Xuan Bin tampak tak percaya. Bagaimanapun, Lin Kevan adalah pangeran keempat dari kota matahari dan bulan. Bagaimana mungkin dia bisa mengikuti Dev? Sekalipun Dev memiliki latar belakang dan batu abadi, mustahil bagi pangeran keempat kota matahari dan bulan untuk mengalah dengan orang lain demi beberapa sumber daya. Uang bisa membuat dunia berputar. Dev tersenyum dan menepuk bahu Xuan Bin. Xuan Bin mengerti apa yang dimaksud Dev, tersenyum kecil, lalu menarik kembali auranya. Tuan Chen, aku dan saudara ketigaku akan mencarikan beberapa orang untukmu. Cobalah lihat apakah kamu bisa menerima mereka. Xuan Bin berkata demikian. Selanjutnya Hua Mei yang baru saja merapal mantra berkata, aku adalah teman baiknya, namaku Hua Yuying, seorang master formasi. Dev melihat Hua Yuying, seorang master formasi yang telah berkultivasi hingga puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Itu memang tidak mudah. Dia pasti tahu bahwa pada tingkat yang sama, kultivator biasa bukanlah tandingan dari master formasi. Nona Hua, singkirkan formasi itu, Dev berkata pada Hua Yuying. Namun, tepat setelah dia selesai mengatakan ini, Dev merasa sedikit canggung. Mengapa gadis cantik ini menyapanya dengan cara yang begitu vulgar? Hua Yuying, apakah ini seorang iblis wanita? Apakah menurutmu aku memenuhi syarat? Tanya Hua Yuying. Lumayan, kamu bisa mengikutiku. Dev mengangguk. Aku ingin mendapatkan lebih dari mereka. Hua Yuying berkata, aku mengerti. Bagaimanapun, master formasi sangat hebat, kata Dev sambil tersenyum. Sangat sedikit master formasi di dunia surga dan manusia, dan master formasi seperti ini yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9 bahkan lebih langka. Aku ingin 100.000 batu spiritual abadi. Hua Yuying berkata. Hua Mei. Xuan Bin mengerutkan kening saat mendengarnya. Bukankah ini hanya mulut yang besar? 100.000 batu abadi dalam satu mulut. Itu sungguh lelucon. Kamu menginginkan 100.000 batu spiritual abadi. Itu butuh keterampilan yang nyata. Dev tertawa. Inilah kemampuanku yang sebenarnya, kata Hua Yuying. Lalu dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan formasi di sekelilingnya mulai menyusut dengan cepat. Semua orang merasakan penindasan, sebuah tekanan dari formasi yang kuat. Semuanya tahu bahwa mereka yang hadir, kecuali Dev, adalah kultivator di alam Mahayana tingkat 9. Bahkan mereka merasakan penindasan, yang menunjukkan bahwa formasi ini sangat kuat. Dev melihat penampilan Hua Yuying dan tersenyum tipis, lalu berkata, keterampilan sepele seperti ini tidak bernilai 100.000.
Setelah Dev selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dengan ringan, dan seberkas cahaya putih langsung mengenai formasi. Dengan kata lain, pada saat terjadi kontak, formasi besar itu tiba-tiba runtuh dan menghilang tanpa jejak. Ini, Hua Yuying tercengang, dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Hua Yuying membuka mulutnya lebar-lebar, tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah formasi terbaiknya. Bagaimana itu bisa hancur dalam sekejap mata? Lin Kevan, kedua pengawalnya, serta yang lainnya juga melihatnya dengan tak percaya. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan Chen, kamu sangat hebat. Apakah kamu juga seorang master formasi? Mo Saing bertanya dengan tergagap karena terkejut. Aku tahu sedikit, aku hanya tahu sedikit. Dev tersenyum rendah hati. Setelah mendengar ini, Hua Yuying hampir muntah darah. Hanya dengan mengetahui sedikit, dia menghancurkan formasi terkuatnya. Adik ipar, kamu tidak hanya bisa melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, tetapi kamu juga seorang apoteker dan master formasi. Apakah masih ada yang belum kamu ketahui? Lin Kevan sepenuhnya diyakinkan oleh Dev. Tentu saja, itu seperti melahirkan anak. Dev tersenyum bercanda. Tidak apa-apa, biarkan adikku melahirkan 8 atau 10 anak. Jangan sia-siakan gen baikmu, kata Lin Kevan dengan penuh semangat. Suan Bin dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev bisa menjadi saudara ipar Lin Kevan. Tuan Chen, ketiga orang ini juga merupakan master Mahayana tingkat 9 yang kuat yang datang untuk mencari perlindungan kepadamu. Karena identitas ketiganya agak istimewa, tidak nyaman untuk menunjukkannya kepada orang lain. Suan Bin menunjuk ketiga pria kuat misterius berjubah hitam. Ketiganya mengenakan topeng dan wajah asli mereka sama sekali tidak terlihat. Tidak masalah mengikutiku, aku tidak peduli dengan latar belakangnya. Aku memperlakukan semua orang sama. Dev melambaikan tangannya dan berkata, Ya, Tuan Chen benar-benar memperlakukan semua orang secara setara. Mo Saing buru-buru mengangguk setuju. Benar sekali, Huas Hangwen juga mengakui. Lagi pula, Dev baru saja memperlakukan mereka berdua dan Lin Kevan secara setara. Ada juga Chang Yue, seorang kultivator tubuh fisik yang terkenal. Tubuh fisiknya tak terkalahkan dan sangat kuat. Tidak ada senjata ajaib yang dapat melukainya. Suan Bin menunjuk seorang pria parubaya kekar dan berkata, Tubuhku telah terbakar oleh api dan ditebas oleh ribuan pedang. Baru saat itulah aku mengembangkan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli senjata sihir atau senjata apapun itu, ia tidak bisa. Gus, sebelum Chang Yue bisa menyelesaikan kata-katanya, Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga dan menerobosnya. Pedang pembunuh naga menusuk beberapa inci ke tubuh Chang Yue, dan darah langsung mengalir keluar. Apakah ini tidak melukaimu? Dev menghunus pedang pembunuh naga. Setiap orang kebingungan. Chang Yue melihat luka di tubuhnya, dan setelah beberapa saat terkejut, dia tiba-tiba menangis. Bersambung.